Selamat pagi. Pada bagian pertama ini, kita akan mengupas tuntas konsep dasar dalam pembelajaran, mulai dari strategi hingga teknik. Hakikat strategi pembelajaran. Mari kita mulai dengan definisi strategi. Menurut para ahli seperti Kemp, strategi adalah semua kegiatan yang kita rancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dick dan Carey menambahkan bahwa ini mencakup materi dan prosedur yang digunakan. Jadi, kesimpulannya, strategi bisa kita anggap sebagai sebuah rencana besar atau cetak biru dari keseluruhan proses belajar mengajar. Sekarang, bagaimana membedakannya dengan istilah lain? Pikirkan ini seperti sebuah hierarki. Yang paling atas dan paling umum adalah pendekatan. Ini adalah filosofi kita. Misalnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Satu tingkat di bawahnya adalah strategi, yaitu rencana kita. Untuk menjalankan rencana itu, kita butuh metode, seperti metode diskusi. Dan terakhir, cara spesifik kita melakukan diskusi, misalnya dengan teknik bertanya yang memancing, itu disebut teknik. Jadi urutannya, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Selanjutnya, mari kita bedah dua aktivitas inti dalam pendidikan, belajar dan mengajar. Apa itu belajar? Menurut Gardner, belajar adalah tentang perubahan perilaku karena adanya pengalaman. Winkel lebih menekankan pada aktivitas mental. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa belajar adalah sebuah proses internal di dalam diri seseorang. Hasilnya adalah perubahan yang relatif permanen, baik itu pengetahuan maupun keterampilan. Lalu, apa itu mengajar? Jika belajar adalah proses internal, maka mengajar adalah tindakan eksternal. Undang-undang guru dan dosen mendefinisikannya sebagai proses interaksi. Nasution melihatnya sebagai seni mengelola lingkungan. Intinya, mengajar adalah segala upaya yang kita lakukan secara sadar untuk membantu, memfasilitasi, dan memicu proses belajar pada siswa. Setiap strategi pembelajaran yang efektif selalu ditopang oleh 4 konsep dasar atau pilar utama. Pilar pertama adalah penetapan tujuan. Ini adalah langkah paling awal dan paling krusial. Kita harus tahu dengan pasti apa yang kita harapkan dari siswa di akhir pelajaran. Tujuannya harus jelas dan bisa diukur. Pilar kedua adalah pemilihan pendekatan. Setelah tahu tujuannya, kita tentukan filosofi dasarnya. Apakah kita yang akan aktif menjelaskan, atau kita akan mendorong siswa untuk aktif menemukan sendiri? Ini adalah pilihan antara pendekatan yang berpusat pada guru atau siswa. Pilar ketiga adalah pemilihan metode dan teknik. Berdasarkan pendekatan yang dipilih, kita lalu menentukan cara-cara yang lebih teknis. Misalnya, jika kita memilih pendekatan yang berpusat pada siswa, mungkin metode yang kita gunakan adalah diskusi kelompok atau proyek. Pilar keempat adalah penetapan kriteria keberhasilan. Bagaimana kita tahu strategi kita berhasil? Disinilah peran evaluasi. Kita harus membuat alat ukur yang valid untuk menilai apakah tujuan yang kita tetapkan di awal sudah tercapai. Terakhir, mari kita lihat gambaran besarnya, yaitu memandang proses belajar mengajar sebagai sebuah sistem. Apa itu sistem? Menurut Banati, sistem adalah kesatuan dari berbagai komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk satu tujuan. Bayangkan seperti mesin mobil, di mana setiap bagian punya fungsi dan saling bergantung. Dalam pembelajaran, komponennya ada 4. Input adalah semua, bahan baku, kita, siswa, guru, dan kurikulum. Proses adalah apa yang terjadi di dalam kelas, yaitu interaksi belajar mengajar. Output adalah hasilnya, yaitu perubahan pada diri siswa. Dan yang terpenting, ada umpan balik atau feedback dari hasil evaluasi, yang kita gunakan untuk memperbaiki input dan proses selanjutnya. Artinya, semua elemen ini harus selaras. Jika metode mengajar, proses, tidak cocok dengan karakteristik siswa, input, maka hasil belajar, output, tidak akan maksimal. Inilah mengapa seorang pendidik harus mampu berpikir secara sistemik dan melihat keterkaitan antar komponen.
Demikian pemaparan mengenai konsep-konsep inti dalam strategi belajar mengajar. Semoga dapat memberikan kerangka berpikir yang bermanfaat bagi kita semua. Sekarang, saya persilakan jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya.